Nah, teman-teman, kali ini kita coba bahas tentang gerak harmonik sederhana ya. Ini sebenarnya pelajaran kelas 10 di K13, tapi di kelas 11 tuh jadi pelajaran kelas 11, tapi nggak apa-apa. Jadi gerak harmonik sederhana itu kita yang pertama dari katanya. Jadi kalau dikatakan gerak harmonik sederhana, harmonik itu artinya gerakannya itu berulang-ulang ya, atau misalkan kalau pada pegas kan gini. Itu dia itu ke bawah dan ke atas itu gitu ya. Begitu juga bisa juga pada bandul. Kalau pada bandul kan gini, maksudnya bandul yang kita kasih tali gitu ya. Jadi dia akan gerak ke kiri, kemudian lanjut ke sana, dan juga nanti ke sana gitu ya. Nah, intinya kayak gitu kalau gerak harmonik sederhana. Nah, yang pertama saya mau bahas gerak harmonik sederhana pada pegas. Pegas. Nah, pada pegas itu dibedakan jadi dua. Ada yang pegas itu kan biasanya ditulis di apa namanya? Digambarkan yang namanya susunannya seri, sama yang kedua itu susunan paralel. Apa bedanya? Seri itu bentukannya kayak gini. Jadi dia itu kayak gini, terus lanjut lagi ke bawah gini. Nah, ini seri nih. Nah, berarti kan nanti bebannya di sini gitu ya. Nah, kalau yang paralel itu bentukannya kayak gini. Set, gitu. Terus ini, nah gitu. Bebannya ntar di sini. Ini beban. Gitu. Jadi di susunan pegas itu ada dua ya, seri dan paralel ini. Nah, si pegas ini pasti setiap pegas ini memiliki yang namanya konstanta pegas, atau kita sebutnya itu dan nilai dari K. Nah, ini pakainya K kecil ya, bentar. K yang kecil kayak gini. Ini juga sama. Nah, bedanya si paralel sama seri itu apa sih? Iya. Nah, jadi pada konteksnya atau prinsipnya, kita tuh mau mencari yang namanya konstanta total gitu ya. Nah, saya bahas yang seri dulu ya. Jadi kalau misalkan pada yang pegas seri itu, nilai dari konstanta totalnya atau kita sebutnya K total, atau saya simbolin aja jadinya KT gitu ya. Nah, itu persamaannya seperti apa gitu. Untuk mencari K total itu persamaannya 1/K total atau per KT itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 gitu ya. Sebentar nih K-nya harusnya. Nah, gitu. Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya ada 3 berarti K3 dan seterusnya gitu ya. Itu K total pada seri. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika pada seri? Nah, setelah kita menghitung K totalnya, otomatis kan nanti kita menghitung yang namanya gaya pegasnya atau F-nya ya. Atau di sini juga bisa dihubungkan pakai hukum Hooke gitu ya, atau hukum tentang elastisitas pegas. Itu adalah gaya pegas itu apa? Gaya pegas adalah nilai dari K atau koefisien pegas dikalikan dengan delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Jadi kan konteksnya kalau misalkan kita pegasnya sebelum dikasih beban tak sama setelah dikasih beban, itu kan pasti nanti akan ketarik ke bawah kan. Nah, yang sebelum itu X, yang setelah itu adalah delta X-nya, atau X awal dikurang X akhir dikurang X awal. Jadilah namanya delta X gitu, atau perubahan panjang pegas kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau yang seri itu apa yang sama gitu ya? Maksudnya gimana sih gitu? Nah, maksudnya gini. Kalau yang seri kan jadinya konteksnya kan gini ya. Dia kan bentukannya seperti ini. Nah, pasti kan antara pegas yang satu dengan yang dua ini akan mengalami tekanan atau gaya berat yang sama gitu ya.
Nah, gitu. Berarti nanti F yang di sini atau F total itu sama dengan yang dialami dengan pegas satu, sama juga yang dialami dengan pegas yang kedua. Nah, berarti nanti dalam artian persamaan yang kita bisa tentukan atau F total atau kita sebutnya Ft itu sama dengan F1. Nah, sama dengan juga F2 kayak gitu. Jadi gaya pegas yang dialamin oleh pegas 1 sama pegas 2 itu sama nilainya dengan gaya totalnya. Seperti itu. Nah, yang beda apanya? Yang beda adalah delta X-nya nih. Delta X-nya beda gitu. Kenapa? Kan konteksnya kalau seandainya pegasnya seri seperti ini, otomatis kan nanti eh, setiap pegas kan apa namanya memiliki panjang apa namanya panjang ulir yang beda-beda ya gitu ya. Kan biasanya kayak gitu ya. Kecuali nanti kalau misalkan kan logikanya gini, pegas yang di atas sama pegas yang di bawah ini pasti nanti kalau seandainya kita taruh beban di sini, nah kira-kira lebih panjang yang mana nih? Yang mengalami perpindahan, yang mengalami perubahan panjang yang lebih panjang itu yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Nah, logikanya kalau ada pegas dua kayak gini, kemudian panjangnya sama ya, ini ulirnya sama nih misalnya. Nah, pasti nanti kalau di sini kasih beban, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti yang ini yang memiliki perubahan panjang yang lebih panjang. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan bebannya. Kayak gitu. Nah, berarti nanti delta X totalnya kita jumlahkan. Delta X1 ditambah delta X2. Seperti itu. Itu adalah prinsip atau keadaan yang harus kalian atau kita notice gitu. Jadi ketika seri gayanya sama, gaya totalnya ya, kemudian perubahan panjang totalnya kita jumlahkan seperti itu. Nah, sekarang saya mau bahas yang paralel. Nah, kalau yang pada paralel itu persamaan dari K totalnya atau saya pakai KT tadi ya, K total, itu kita langsung jumlahkan saja. Itu adalah K1 ditambah K2. Nah, gitu. K1 ditambah K2. Dan seterusnya. Kalau ada K3, K3 kayak gitu. Nah, kalau yang ini apa nih yang sama gitu ya. Nah, kalau yang di paralel itu yang sama adalah apanya nih? Delta X-nya gitu. Nanti kalau bebannya kayak gini ya. Nah, bebannya kayak gini kan otomatis nanti nah gitu. Logikanya gini, kalau seandainya ini apa namanya? Pegas satu sama pegas 2. Nah, tapi kan ini kita kasih papan kan ke sini atau kita kasih kawat ke sini penghubung, kemudian bebannya di sini. Otomatis kan akan menahan dengan gaya yang sama kan ya, dengan berat yang sama atau dengan gaya yang seimbang gitu. Kan logikanya kalau misalnya kita tarik ke bawah nih, atau gara-gara beban ini kan otomatis turun ke bawah. Karena ini posisinya setimbang ya, nah maka nanti delta X-nya sama itu. Sama. Nah, berarti persamaan dari delta X totalnya itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Seperti itu. Karena delta X-nya sama, nah berarti apa yang berbeda? Yang berbeda adalah gayanya. Ya. Nah, berarti nanti gaya totalnya kebalikan dari yang tadi yang seri. Itu adalah gaya 1 ditambah dengan gaya 2. Nah, seperti itu. Oke ya, konsepnya seperti itu. Nah, berarti dari kedua jenis ini itu adalah bisa kita ketahui bahwa nah, notisnya adalah tadi. Kalau yang seri itu kita menggunakan seper,
Kalau yang paralel kita langsung tambahkan. Oke. Selanjutnya, kalau yang seri itu gayanya sama yang diterima tiap pegas. Nah, kalau yang paralel gayanya beda tiap pegas. Berarti kita F total kita cari bisa. Kemudian yang paralel itu, yang seri itu delta X-nya harus ditotal, beda. Nah, yang paralel itu delta X-nya sama. Gitu. Itu terkait dengan pegas, seri, dan paralel. Mungkin biar lebih jelasnya saya kasih contoh soal. Misalkan di sini ada yang seri dulu kali aja ya. Dua pegas aja deh di sini. Misalnya saya punya pegas 1 memiliki konstanta pegas 10 Newton. Pegas 2 memiliki konstanta pegas misal 2 Newton. Kemudian saya punya di sini massa baloknya misal 2 kilo aja. Nah, pertanyaannya adalah tentukan. Yang pertama itu adalah K total. Yang kedua itu berarti delta X total. Yang ketiga gaya F total. Nah gitu. Nah kita bisa jawab nih pertama. Berarti kan yang pertama adalah K totalnya ya. Ingat tadi kalau yang seri itu di seper ya. Berarti nanti seper K total sama dengan seper 10 ditambah seper 2. Nah gitu. Seper 10 tambah seper 2. Biar gampang kita kali silang aja. 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 itu 2. Berarti seper K total 2 kali 1 2. Ini 10 kali 1 10 ya. Tambah 10 dibagi 10 kali 2 20. Berarti 1 per K total sama dengan 12 dibagi 20. Nah, K totalnya berarti kita kali ke sini gitu ya. 12 K total. Nah, 20-nya kali ke atas. 20 kali 1 20 ya, 20. Berarti K totalnya kita ketemu adalah 20 per 12. Nah, gitu. Berarti kita ketemu di sini ya. K total itu 20 per 12. Gitu. Nah, selanjutnya adalah delta X total. Oke. Oh ya, kita cari yang F totalnya dulu aja. Kan berarti kalau F itu di sini ya, menghubungkan dengan massa. Kita ingat bahwa F itu adalah gaya tarik ke bawah F. Atau kita bisa pakai F itu sama aja gaya berat W. Nah, berarti kan karena F itu sama dengan W, rumus dari gaya berat apa? Rumus dari W itu adalah massa kali gravitasi itu. Karena ini nggak diketahui di soal, berarti gravitasinya kita anggap 10. G kita anggap 10. G 10 meter per second kuadrat. Nah, gitu. Berarti karena itu masanya 2, masukin aja 2. Gravitasi kita 10, masukin aja 10. Berarti 20 Newton. Nah, karena F sama dengan W, nah berarti sama aja. F totalnya itu adalah si W-nya atau 20. Itu dia. Sekarang kita nyari delta X total. Oke, pakai persamaan yang F sama dengan K dikali dengan delta X. Gitu. Karena nih tentang total, berarti nanti semuanya pakai total gitu. Berarti F total, K total, delta X total gitu. F-nya tadi berapa? 20.
Kak total tadi berapa? 20 per 12 ya? Oke, 20 per 12. Masukin aja 20 per 12. Delta X kita lagi nyari. Oke, masukin aja delta X total. Tinggal kita kali silang. 12-nya ke sana, 20-nya ke bawah. Berarti nanti 20 dikali 12 dibagi 20 sama dengan delta X total. Itu. Kita coret aja nih 20-nya. 20 kita coret, 20 kita coret. Berarti nilai dari delta X total itu adalah 12. Satuannya jangan lupa meter atau sentimeter. Karena tadi dalam meter berarti pakainya meter. Gitu aja. Nah, berarti udah ketemu nih delta X totalnya adalah 12. Nah, gitu. Meter atau sentimeter. Tergantung di soalnya. Gitu ya. Biar nggak bingung pakai meter aja deh, pakai SI. Nah, itu meter. Gitu ya. Itu cara prinsip pengerjaannya. Nah, seandainya saya mau nanya nih, misalkan ya, misal yang ditanya adalah delta X di sini, di sini, di K10 delta X-nya berapa gitu ya, misal. Berarti apa yang terjadi kalau misalnya kayak gitu? Nah, karena yang ditanya delta X yang di posisi atau di K10, berarti kita pakainya gaya yang di 10, terus dikali dengan K yang di 10, terus kan dikali tadi ya, delta X yang di 10 kan. Nah, gini. Nah, kita ingat kan ya, kalau misalkan yang seri kayak gini, apanya yang sama? Gayanya sama. Berarti nanti F10 ini sama aja dengan F totalnya gitu ya. Kan tadi notisnya kalau yang seri itu yang sama gayanya gitu ya. Berarti pakainya FT-nya sama aja kan, berarti 20. H di 10 berapa? 10 kan ya? Ya udah masukin 10. 10 dikali dengan, kita tinggal lagi nyari ya delta X di 10 ya. Berarti 20 dibagi 10 itu sama dengan delta X 10. Coret aja nih nolnya, udah selesai. Gambar, coret 0, coret 0. 2 bagi 1, 2. Nah, delta X di 10 adalah 2 meter. Itu dia. Nah, sekarang PR-nya adalah coba cari delta X di K2. Nah, gitu. Coba yang tahu jawabannya silahkan di kolom komentar. Komen ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin di bagian part 2-nya saya mau jelasin yang bandul sama frekuensi bandul sama frekuensi yang pegas. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.